Lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo Rejo, ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul, mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi, atur insiden dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama. Jembatan yang rusak diterjang banjir luapan dari sungai setempat menuju Kampung Baung, Desa Barurejo, Kecamatan Silir Agung untuk sementara akan dibangun jembatan darurat. Selain itu, dinas terkait juga akan melakukan mitigasi bencana untuk mencari penyebab banjir tersebut. Beberapa jembatan rusak akibat diterjang banjir yang menuju Kampung Baung, Desa Barurejo, Kecamatan Silir Agung. Untuk sementara dibangun jembatan darurat sembari menunggu anggaran untuk pembangunan jembatan permanen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, dalam waktu dekat, pihaknya akan membangun jembatan darurat yang kuat agar masyarakat tidak benar-benar terisolir. Selain itu juga pihaknya akan melakukan mitigasi bencana apa penyebab banjir yang diperkirakan ada sesuatu yang tidak beres di bagian hulu. Pihaknya juga akan memanggil seluruh pihak kebun untuk berkoordinasi menangani bencana alam, salah satunya banjir, mengingat bulan Desember merupakan bulan yang intensitas hujan sangat tinggi. Sehingga dengan koordinasi ini, bencana bisa tertangani dengan cepat dan tepat. Ya, itu kan jembatan kan berulang tiap tahun toh. Iya, betul. Pak Teko, nanti kan ini kita siapkan jembatan darurat tapi kokoh. Siap. Nah, ini kan harus sama tim teknis. So, kita rapatkan langsung. Kian, teman-teman pagi survei. Siap. Oke. Ya, Ini kan volume air itu kan terus meningkat di bawah toh. Itu berarti atas nggak beres. Mau kita mitigasi ini besok kan saya lanjutan mitigasi toh. Oh, siap. Yang di Ijen.
Oh, di Ijen Di gitu. Ijen sama di atas. Pokoknya di Ijen itu kan ada Kali Bendo sama Nggih. apa itu kebun dua itu. Nggih. Ini kan panggil Jen. Nggih. Ya, sama nanti semua kebun tak panggil semua. Berkoordinasi untuk Berkoordinasi, masalah nggih. kebanjiran ini. Nggih. Kenapa di atas? Nggih, nggih, nggih. Nanti kita lihat dengan satelit kan kita Nggih, nggih. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuwangi fokus menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait gugatan pasangan calon atau paslon nomor urut 2 yakni M. Ali Maki Zaini Ali Ruci. Meskipun masa persidangan di MK belum dimulai, tetapi KPU Banyuwangi telah melakukan berbagai persiapan. Menurut Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banyuwangi, Edi Syaiful Anwar, saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan termasuk pengumpulan berkas-berkas untuk bukti di persidangan. Beban KPU Banyuwangi dalam kaitan gugatan hukum yang menyangkut Pilkada serentak 2024 kini lebih ringan. Sebab gugatan dari salah satu elemen terkait Pilkada 2024 di Pengadilan Negeri Banyuwangi telah dimenangkan KPU. Dalam gugatan itu, KPU Banyuwangi dianggap melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena menetapkan pasangan nomor urut 1, Ipuk Mujiono di Pilkada serentak 2024. Penggugat meminta Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk membatalkan penetapan pencalonan Ipuk Mujiono pada Pilkada serentak 2024. Menurut Edi Syaiful Anwar, Majelis Hakim telah memutus bahwa perkara gugatan tersebut bukan ranah dan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi. Gugatan tersebut otomatis gugur sehingga KPU Banyuwangi bisa fokus ke perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi yang diajukan paslon 2. Dalam perkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi ini, KPU Banyuwangi menunjuk Khairul Anwar selaku kuasa hukum. Ia pula yang menyampaikan eksepsi KPU Banyuwangi yang kemudian diterima oleh Majelis Hakim PN Banyuwangi yang menangani persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, Khairul Anwar menyampaikan bahwa pokok perkara itu bukan ranah dan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Ini merujuk surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis mengenai penanganan sengketa hasil pemilu dan pilkada. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara,
Kami ditempa di kawah Chandra di muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smada Tara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smada Tara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
lokasi strategis kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Musim hujan telah tiba, di mana saat musim hujan ini biasanya hewan-hewan yang terbilang berbahaya akan muncul, terutama ular. Senin siang, seekor ular piton sepanjang sekitar 4 meter muncul dari rumah warga di Kelurahan Kartosari, Kecamatan Banyuwangi, dan langsung dievakuasi oleh tim Damkarmat. Tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil mengevakuasi seekor ular piton sepanjang sekitar 4 meter dari rumah warga di Kelurahan Kartosari, Kecamatan Banyuwangi. Temuan ular piton ini pertama kali dilaporkan oleh Mufidah, 50 tahun, warga setempat, yang menemukan ular tersebut berada di bawah meja dapurnya. Evakuasi dilakukan oleh Regu Brahma 1 dengan dibantu warga sekitar yang turut menyaksikan proses penangkapan ular tersebut. Meski ukurannya cukup besar, namun ular berhasil diamankan tanpa kendala. Kejadian ini menarik perhatian warga sekitar untuk melihat langsung proses penanganan. Damkarmat Banyuwangi menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hewan liar berbahaya di sekitar rumah agar dapat ditangani secara aman. Salam Bikwanto, Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi mengatakan, setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut langsung dibawa ke Mako Damkarmat dan akan diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA untuk penanganan lebih lanjut. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Tim sepak bola Persewangi Banyuwangi yang kehilangan pelatih utama akibat kecelakaan di Tol Pasuruan Probolinggo pada 12 Desember 2024 lalu. Hingga kini manajemen masih belum memikirkan untuk mencari pelatih baru. Bagi mereka, pelatih Persewangi Banyuwangi tetaplah Syamsuddin Batola. Walaupun ditinggal selamanya oleh pelatih utama Syamsuddin Batola, tim Persewangi Banyuwangi dan manajemen hingga kini masih belum berpikir untuk mencari pelatih. Mereka masih menganggap bahwa pelatih Persewangi Banyuwangi tetaplah Syamsuddin Batola. Dalam latihan Persewangi di lapangan air Desa Badean, Kecamatan Kabat, para pemain dilatih untuk sementara di bawah kepemimpinan Nasrul Alung. Nasrul Alung dipilih untuk melatih karena sebelumnya almarhum Syamsuddin Batola pernah mengungkapkan jika Nasrul Alung sudah dapat memimpin sebuah tim. Hingga kini manajemen tidak terburu-buru mencari pengganti pelatih karena mereka masih berduka. Selain itu, kepemimpinan Syamsuddin Batola masih melekat sehingga untuk mencari pelatih baru diperkirakan cukup membutuhkan waktu. Sebelumnya dalam latihan perdana setelah sepeninggalnya Syamsuddin Batola, para pemain mengenakan pita hitam di lengan sebelah kanan. Selain itu, dalam menjalani latihan, para pemain Persewangi Banyuwangi juga tidak kuasa menahan air mata. Kita memang berduka. Setiap hari kita berkirim doa tahlil. Teman-teman masih banyak yang shock. Ini 5 orang
berangkat masih di Makassar, belum pulang. Mungkin 1-2 hari ini akan pulang, harus segera pulang. Apapun yang terjadi meskipun coach hilang, bagi kami sampai detik ini head coach Persewangi adalah masih Samsudin Patola. Belum ada pengganti. Kita belum mikir untuk mengganti, siapa pengganti tidak ada. Sampai detik ini meskipun beliau sudah dimakamkan, tapi spiritnya bersama kami. Tim bentukannya, strateginya, materinya, semua dari Coach Samsudin Patola. Kita diwarisi tim. Kemudian Coach memilih 3 orang pelatih-pelatih lokal SSB di Banyuwangi yang potensial. Salah satu contohnya adalah ada Coach Nanda adalah kiper dulu legendaris, pernah kapten di Persewangi. Terus kemudian ada Coach Alung yang biasa pegang kopda kayak gitu, Coach Alung dari Argen itu. Terus kemudian Coach Afifur Rahman. Nah, ketiganya ini pilihannya Coach padahal nggak ada yang kenal orang sini. Jadi bukan karena kenal, kompetensi. Dani Eka, JTV Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS kok sini? Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Han, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih.
Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Alah. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Ini kita ngulik rokok ilegal gue. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu ketarungan kita. Aku bisa pajak itu mau. Bisa ganggu jembatan, rumah sakit. Oh ketipu, Pak. Iya. Ada hukumnya nggak Pak? Oh enggak, makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal, itu pidana naik, pidana. Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepuluh nih sing akeh Pak ya.
rokokku segel Pak. Pak sepuro nih Pak, singake Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Siaga bencana di kondisi cuaca ekstrim, BPBD Jember melakukan simulasi penanganan bencana. BPBD berharap seluruh elemen peduli dan bersiap menghadapi bencana alam. Seperti inilah saat Basarnas Kodim 0824 Polres Jember, Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Tagana, TNI dan relawan kebencanaan dilibatkan dalam simulasi klaster penanganan bencana alam yang digelar di kawasan wisata alam Kali Jompo. Dalam kegiatan tersebut digambarkan terjadi bencana banjir bandang yang menerjang kawasan Kali Jompo dan menyebabkan puluhan warga hilang dan terisolasi. Dalam simulasi itu, tim gabungan langsung melakukan upaya pencarian korban di sepanjang aliran sungai dan hutan yang dilanjutkan pemberian pertolongan pertama hingga pembentukan klaster bencana. Klaster-klaster yang terbentuk langsung menjalankan tugasnya masing-masing, mulai pengobatan hingga pemulihan korban bencana alam. Simulasi ini merupakan upaya BPBD Jember meningkatkan sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana alam. Karena Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang berpotensi mengalami bencana alam seperti banjir bandang dan luapan, longsor dan pohon tumbang, terutama di saat musim penghujan seperti saat ini. Jadi kita melaksanakan kegiatan hari ini yaitu ada benda memang di sini. Yang pertama apel siaga, kemudian kita pemahaman terkait dengan kita pemahaman terhadap 6 klaster ya, sesuai dengan peraturan BNPB yang baru 2024. Kami anggap ini menjadi hal yang harus segera kita lakukan karena kita dari semua ini berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Kita berharap ini dalam suatu penanganan bencana kita tetap dalam koridor satu komando. Jadi penanganan penanggulangan bencana diharapkan ini lebih efektif, lebih optimal. Kedepan diharapkan seluruh sektor di Kabupaten Jember lebih siap dan dapat melakukan tugasnya masing-masing dalam penanganan bencana alam. Dari Jember, Lutfikur Rohman, JTV. Warga penyintas erupsi Gunung Semeru yang berada di hunian relokasi alami krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi sejak lebih dari 1 bulan terakhir. Bahkan sebagian warga banyak yang kembali ke rumah asal mereka yang masuk kawasan zona merah erupsi Semeru. Ribuan warga penyintas Semeru yang tinggal di hunian tetap relokasi di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro Lumajang, alami krisis air bersih. Kondisi tersebut sudah terjadi lebih dari sebulan lalu. Diduga kondisi itu akibat mengeringnya sumber mata air, hingga berdampak putusnya aliran air pada rumah-rumah warga. Guna memenuhi kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan mandi, warga memanfaatkan sejumlah tandon air untuk menampung air hujan. Sementara untuk kebutuhan memasak dan minum, mereka mencari sumber mata air yang masih ada. Bahkan ada warga yang membuat sumur secara mandiri. Bahkan sejumlah warga memilih kembali ke rumah asal mereka yang berada di zona merah radius aman Semeru. Sudah hampir 1 bulanan, Mas. Sudah hampir 1 bulan. Artinya memang tidak ada sama sekali, Pak. Tandon pusat tidak ada sama sekali. Katanya sih sumbernya yang mati atau kecil gitu loh. Tapi kalau memang kecil kan tandon pusat kan isi gitu loh Pak. Tapi sekarang tidak isi sama sekali. Tandon yang di barat yang besar
Tidak ada sama sekali. Masak dan untuk kebutuhan air bersih yaitu mengambil air bersih dari hutan bambu. Dan kami harapkan kedepannya dari pemerintah ada perhatian untuk warga, karena warga yang sudah menempati di Huntap saat ini kembali ke zona merah dikarenakan di Huntap sudah suplai air bersih sangat sedikit sekali. Warga berharap pemerintah membuat saluran air yang menghubungkan dengan sumber mata air yang besar, sehingga krisis air bisa cepat teratasi. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan SIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Kasus stunting turun di urutan ketiga nasional di tahun 2023. Satgas tingkat Kecamatan Sesitubondo terus upayakan pencegahan, seperti peran Satgas Kecamatan Bungatan bersama Gerakan Keluarga Maslahat NU atau GKMNU Situbondo. Salah satu edukasi berupa drama panggung kreatif seni dan budaya cegah stunting. Drama panggung kreativitas seni dan budaya cegah kasus stunting gencar digerakkan ke masyarakat Kabupaten Situbondo.
Kegiatan edukasi dari unsur Satgas Kecamatan bersama PBNU melalui GKMNU terlaksana Minggu malam. Edukasi drama panggung cegah stunting melibatkan siswa Taman Kanak-kanak dengan kaum muda-mudi sewilayah Kecamatan Bungatan. Pasalnya, selama Satgas penanganan kasus stunting banyak memiliki kendala jika bersentuh langsung ke masyarakat. Satgas Kecamatan meliputi bidan desa, puskesmas dan posyandu kesulitan mengajak masyarakat berstatus ibu hamil serta anak akan waspada kurang gizi. Kita sudah melakukan kunjungan rumah bersama kader desa, juga organisasi masyarakat yang lain. Kemudian kita juga memberikan PMT penyuluhan dari posyandu dengan menu yang menarik supaya masyarakat hadir ke posyandu. Kemudian untuk kasus-kasus yang beresiko stunting, kita usahakan untuk segera ke puskesmas, ke dokter atau ke dinas kesehatan untuk mendapat penanganan segera. Respon di lapangan sendiri gimana masyarakat? Kalau masyarakat sangat merespon baik, mereka sangat kooperatif, sehingga insya Allah kasus-kasus beresiko stunting segera mendapat penanganan. Kendala sendiri apa yang di lapangan? Kalau kendala kami di lapangan sebenarnya masih dalam hal budaya di masyarakat. Beberapa masyarakat masih sulit untuk memberikan atau memberikan informasi yang jujur tentang keadaan keluarganya. Terus upaya Mbak dari gimana? Kita mengajak Ibu Tinggi, Pak Tinggi juga kader desa, juga dari pihak puskesmas untuk langsung kunjungan ke masyarakat tersebut. Program Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis dengan gerakan cegah stunting memudahkan Satgas dan PKMNU membujuk masyarakat pedesaan. Satgas GKMNU sangat mendukung terhadap adanya kegiatan lomba drama cegah stunting ini. Harapan kami dengan pendekatan seperti ini, pencegahan stunting itu bisa lebih masif kepada masyarakat dan mudah diterima. Seberapa penting sih pencegahan stunting ini? Stunting ini sangat penting untuk dicegah karena menjadi prioritas program nasional yang harus kita tuntaskan. Dan alhamdulillah di Kabupaten Situbondo ini semakin tahun ada tren yang menurun persentasenya, sehingga karena dukungan dari semua pihak termasuk dari NU ini. Apa peran NU sendiri? Peran NU di sini adalah mengkolaborasi bagaimana memberikan edukasi terhadap warga Nahdliyin yang ada di kantong-kantong, terutama yang ada di desa, yang itu merupakan kantong Nahdliyin. Kinerja mereka seperti apa? Kinerja GKMNU ini kita langsung turun kepada masyarakat. Jadi bagaimana program-program yang sudah dirintis oleh gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Pusat ini langsung menyentuh terhadap masyarakat di tingkatan sampai tataran keluarga. Keberhasilan Satgas Kabupaten Situbondo dalam menurunkan kasus stunting pada tahun 2023 menjadi 41% dari 30,9% di tahun 2022. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Pemirsa, emak-emak memang jago membuat tumpeng. Seperti di kota Probolinggo, puluhan wali santri di sebuah pondok pesantren mengikuti lomba menghias tumpeng. Usai tumpeng dinilai, para ibu mendapat kejutan mendapat suapan nasi dari masing-masing buah hatinya. Dan tangis haru pun pecah saat santri secara perlahan membasuh kaki ibunya. Bermacam kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang. Surga di telapak kaki ibu. Ya, kalimat tersebut sering kali kita dengar. Pemirsa, menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2024 mendatang, puluhan wali santri Pondok Pesantren Azi dan Kademangan, Kota Probolinggo mengikuti lomba kreasi nasi tumpeng. Peserta dibagi beberapa kelompok, mulai wali santri tingkat RA hingga wali santri tingkat sekolah menengah atas. Setiap kelompok adalah wali santri masing-masing kelas. Siapa yang mampu menghias hingga rasanya menggugah selera, maka itulah pemenangnya. Dan lomba menghias tumpeng pun dimulai. Setiap wali santri mempunyai tugas masing-masing. Ada yang membuat tumpeng, ada yang membawa lauk pauk, hingga bertugas menghias dengan menggunakan aneka sayur mayur.
Meski hanya terlihat perlombaan sederhana, peserta mengaku bangga mengikuti lomba menghias tumpeng. Apalagi tema tumpeng yang dibuat bermotif bunga, seperti anak-anak selalu mekar seperti bunga. Sayang ibu terhadap anaknya. Apa aja ini isinya ini? Ini ada ayam, biasanya ayam itu kan disukai sama anak-anak. Terus di sini ada juga sosis, ada bunga-bunga. Kita menandakan bahwa cintanya ibu itu berbunga-bunga kepada anaknya. Terus mie juga di sini itu kan mie itu panjang. Nah, panjang itu artinya tak terbatas kasih sayang kita kepada anak. Bisa diulang kan, ada banyak bunga ini ya, dari timun, dari apa, cabai. Nah ya, ini sini ada timun, juga intinya di sini tuh bunga-bunga, artinya kita berbunga-bunga memiliki mereka. Gitu. Di sini ada warna-warni juga, ada dari apa ini, timun, ada yang dari wortel, juga sosnya bunga. Pokoknya intinya cabai juga bunga, jadi semuanya saya bikin semuanya bunga-bunga. Dalam rangka apa ini, Bu? Hari Ibu tahun 2024. Usai tumpeng dinilai, para wali santri mendapat kejutan dari buah hatinya masing-masing dengan mendapat suapan nasi. Tangis haru semakin pecah di akhir acara para santri membasuh kaki ibunya. Adalah salah satu wujud kerjasama antara wali kelas, kepala sekolah, dan juga ustadz-ustadzah yang ada di Yayasan Al-Zidan beserta anak didiknya. Jadi seperti itu, agar supaya semuanya itu kompak dari wali kelas dan juga orang tua. Ini salah satu wujud kekompakan, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara bekerja samanya, itu tidak hanya dari guru dengan murid, tapi juga guru dengan orang tua. Jadi seperti itu. Kalau komposisi tumpengnya ditentukan? Tidak, komposisinya tidak ditentukan, tapi di sini hanya menghias saja. Dan tumpeng itu wajib dihias di sekolah, tidak harus dari rumah. Menghiasnya di sekolah, jadi dibawa dari rumah dengan sudah bahan yang sudah matang. Di sini festival, judulnya Festival Tumpeng. Itu artinya di sini kita menghias tumpeng, menghiasnya di sekolah. Nah, juga ada filosofinya di sini bahwasanya kalau anak-anak ingin jadi sukses, itu juga bagaimana kita memuliakan sosok guru dan sosok ibu. Jadi seperti itu kita mengajarkan kepada seluruh santri Al-Zidan dari mulai kelompok bermain sampai MA, bagaimana sekiranya anak-anak itu takdim sama orang tua dan juga guru, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kegiatan ini membasuh kaki ibu, bahwasanya surga, salah satu bentuk filosofi bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki. Di momen menyambut Hari Ibu ini, diharapkan anak-anak Indonesia semakin berbakti kepada orang tuanya. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV. Semua santri yang ada di sini adalah santrinya Yai Sepuh Gendo. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Ayo datang ke warung Sebelang yang berada di Desa Padang, Kecamatan Singojuru. Kini Anda bisa menikmati sensasi menginap bersama keluarga dengan nyaman dan fasilitas lengkap. Bangunan berupa villa khas ala Eropa juga menambah indah pemandangan di sekitar warung Sebelang. Rasa betah pengunjung dibuktikan dengan inginnya mereka berlama-lama di kawasan yang dikelilingi hamparan sawah yang menghijau itu. Ada yang berselfie ria, senam, bernyanyi, berenang, kuliner.
Mari jangan lewatkan liburan Anda datang di Warung Sebelang.